Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita, memberikan kemampuan kepada kita, memunculkan kehendak kepada kita, dan menjadikan kita hari ini sanggup untuk duduk bersama-sama mempelajari agama Allah. Kita masih tetap membahas, masih berkaitan dengan ridha. Tidak berpanjang kalam, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai ridha. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amabat. Kita lanjutkan baca kitab A'malul Qulub karya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala. Kita masih di pembahasan tentang thariqur ridho. Itu jalan menuju keridhaan, dan kita sampai di poin yang ke-8. Qala musannif hafizahullah ta'ala ulul himmati wa tazkiyatun nafs. Di antara jalan untuk mendapatkan keridhaan adalah cita-cita yang tinggi dan pensucian jiwa. Fa'inal insana matama ala bihimmatihi wa sama biha wa arada nafsahu antasku wa tatahharu min adroniha wa sala ila tariqir ridha. Sesungguhnya manusia itu selama dia itu memiliki himmah yang tinggi, wasama biha yaitu irtifa, sesuatu atau maknanya tinggi, cita-cita yang tinggi, dan kehendak bagi jiwanya untuk mensucikan, membersihkan dirinya dari adroniha, yaitu dari penyakit hatinya, dari penyakit jiwanya, maka akan wasala ila tariqir ridha. Dia akan bisa sampai pada jalan menuju keridhaan. Cita-cita yang tinggi dan pensucian jiwa itu menjadi sebab seseorang mendapatkan keridhaan. Dan di poin berikutnya, tautinun nafsi ala kulli ma yuridu alaiha minallahi ta'ala, yaitu menyandarkan, meletakkan jiwa atau menyandarkan pada setiap apa yang Allah kehendaki. Ala kulli ma yaridu alaiha minallahi ta'ala, yaitu disandarkan kepada segala sesuatu yang dikehendaki padanya itu dari Allah, maksudnya ya yang Allah kehendaki gitu. Wa yasulu dzalika 'alal abdi idza arafa dha'fahu wa quwwata rabbih. Nah, seorang hamba itu akan bisa menyandarkan dirinya kepada sesuatu yang Allah ridhoi jika dia itu mengetahui kelemahan dirinya dan dia mengetahui betapa kuat Rabb-nya. Sekali lagi, ketika seorang hamba mengetahui dia itu lemah, sementara yang kuat itu adalah Rabb-nya, Allah, Tuhannya, maka dia akan lebih mudah untuk menyandarkan dirinya, menyandarkan jiwanya kepada sesuatu yang Allah kehendaki. Kemudian wa jahlahu wa ilma rabbih, dan dia tahu tentang kebodohan dirinya dan dia paham tentang ilmu Tuhannya. Dia bodoh sedangkan yang mengetahui itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan wa ajzahu wa qudrata rabbih, dia menyadari kelemahan dirinya dan kuasa Rabb-nya. Wa anallaha rahimun syafiqun barun bihi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah rahimun, maha penyayang, syafiqun yaitu dzurrahmah, yang memiliki kasih sayang, barun bihi yang berbuat baik kepadanya. Nah, pemahaman atau makrifat hamba terhadap sifat-sifat Allah ini, bahwa Allah itu kuat sedangkan dia lemah, kemudian Allah itu mengetahui bahwa dia itu bodoh, Allah itu punya kudrah, punya kuasa sedangkan dia tidak berdaya, bahwa Allah itu maha pengasih, maha penyayang, dan yang mengurusi atau memberikan kebaikan-kebaikan, maka dia akan lebih mudah menyandarkan jiwanya kepada apa yang Allah kehendaki. Faqad yaktubullahul mauta ala waladik, dan kadang, atau beliau membuat permisalan ini ya, ini misalkan Allah tetapkan kematian anakmu, wala ta'lamu hikmata fidzalika, dan kau tidak mengetahui apa hikmah pada kematian anakmu itu. Bal tusallimu wa tardu, akan tapi engkau menyerahkan diri, memasrahkan diri terhadap apa yang Allah tetapkan, kemudian ridho dengan ketetapan Allah. Wa ta'lamu annahu hakimun alimun, karena engkau tahu bahwasanya Allah itu maha bijaksana. Tidaklah Allah melakukan sesuatu kecuali pasti ada hikmahnya. Allah hakimun
alimun, Allah Maha tahu bahwa apa yang Allah tetapkan itu pasti berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada sesuatu yang dituju oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ala ibnuka hada in asya sara fajiran. Maka bisa jadi anakmu ketika dia itu hidup, maka dia menjadi seorang fajir, pelaku dosa. Au akon, atau dia jatuh pada kedurhakaan, durhaka pada orang tuanya. Au mufsidan, atau pelaku kerusakan. Nah, husnudzon atau baik sangka seperti ini, pemikiran yang dibawakan oleh beliau di kalimat terakhirnya itu, wala ala ibnuka hada in asya saron fajiron au akon au mufsidan. Nah, prasangka-prasangka baik ini akan muncul kalau seorang hamba itu dia paham bahwa Allah itu Al-Hakim, bahwa Allah itu Alimun. Allah itu pasti menetapkan sesuatu ada hikmahnya dan mengetahui apa yang akan terjadi. Jadi ingat kisahnya apa itu? Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam itu ya kan, ada kerusakan kapal, ada ada terbunuhnya anak kecil, dan ada pembangunan rumah yang mau roboh itu kan. Itu berarti mirip yang anak kedua itu ya, bahwa meninggalnya anak itu memang sudah Allah Ta'ala takdirkan, karena Allah tahu bahwa anak ini besok akan menjadi fajir dan membawa orang tuanya kepada kefajiran, kekufuran, sehingga nanti dengan kesabaran orang tua beriman itu akan diganti dengan anak yang soleh. Yes. Nah itu kan kalau di konteks ini dia bisa kemudian menerima dan ridho ketika makrifat terhadap sifat-sifat Allah. Waqad yaktubullahu alaika tarkal wadhifah. Ada kalanya juga Allah Subhanahu wa taala menetapkan untukmu tarkal wadhifah, itu kalau makna bebasnya adalah PHK. Kehilangan pekerjaan atau PHK. Wala ta'lamul hikmata min wara'i dzalika. Engkau tidak mengetahui apa hikmah di balik peristiwa PHK itu. Putusnya hubungan kerja itu. Fatusallimu wa tardu, akan tapi engkau berserah diri kepada Allah dan ridho dengan keputusan Allah itu. Wala Allahu arada an yaktuba laka wadhifata takunu aksaru rizqan wa barakatan alaika. Dan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ingin untuk menetapkan atau mentakdirkan untukmu pekerjaan yang rizkinya itu lebih banyak dan lebih barokah untukmu. Nah, sekali lagi, prasangka baik atau husnudzon seperti ini hanya akan muncul kalau seorang hamba itu dia paham tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan dia yakin. Paham dan dia yakin, beriman dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa hada ma'lumun minat tajarubah wa mutala'atan akhwalan nas. Hada ma'lumun ini sesuatu perkara yang diketahui. Minat tajribah itu pengalaman, dari pengalaman, jadi sesuatu yang diketahui dari pengalaman. Wa mutala'atun, dan ini berhasil dari mutala'ah ahwalinas, yaitu keadaan manusia. Jadi perkara hal-hal seperti ini yang bisa mendatangkan keridhaan, diantaranya itu diketahui dengan atau dari pengalaman melihat kehidupan dan menelaah keadaan manusia. Perhatikan bagaimana perjalanan hidup manusia. Belajar sejarah kehidupan manusia itu membantu kita untuk bisa bijak menghadapi pola-pola yang sama yang Allah Ta'ala tetapkan. Karena itu kenapa di pembahasan tentang kisah dalam Al-Quran itu kan ada perintah, di antara tujuannya itu bahwa Allah itu membacakan kisah kepada Nabi Muhammad adalah untuk mengokohkan beliau, menguatkan beliau, sekaligus menjadi hiburan bagi beliau, karena dari kisah yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran terkandung banyak hikmah, termasuk yang disebut secara khusus itu adalah kisah Nabi Yusuf. Iya. Kisah Nabi Yusuf. Berbarengan dengan Rasulullah SAW kehilangan Abu Thalib sebagai pembela dan Ibunda Khadijah sebagai pendamping setia dakwah beliau ya. Dengan turun surat Yusuf dalam sebab nuzul kan ulama mengatakan itu turunnya di waktu Yaumul Husain. Wa idza itarafal abdu bi jahlihi
wa amana bi ilmi rabbihi wa anna ikhtiyarahu lahu aula wa afdalu wa ahsanu min ikhtiyarihi li nafsihi fasala wa sala ila ridha. Jika seorang hamba itu mengetahui kebodohannya, kemudian dia beriman terhadap ilmu Allah, pada ilmu Tuhannya, itu ilmu Allah, bahwasanya pilihan Allah untuk dirinya itu lebih utama, lebih afdol, lebih baik dibandingkan pilihan dia untuk dirinya sendiri. Nah, kalau seorang hamba sudah sampai pada pola pikir dan pola sikap seperti itu, maka wasala ila ridho. Dia akan sampai pada keridhaan, pada derajat ridho. Gitu. Kalau dia meyakini bahwa pilihan Allah itu lebih baik dari pilihannya, lebih afdol, maka ya pasti akan ridho apapun yang dipilihkan Allah itu. Apapun yang dipilihkan Allah. Maksud jodoh nih ya Bapak-bapak ya. Pada nikah harus ridho dengan ketetapan Allah atas istri masing-masing. Nah, kok ke sana ya? Iya kan biasanya kan bagian itu. Jadi jomblo-jomblo juga ridho. Dalam ikhtiarnya itu jangan memaksakan. Dan di poin berikutnya, poin ke-10, at-tafakkur al-qalbi, yaitu tafakurnya hati. Inna tafakkura al-qalbi wasilatun min wasailil wusuli ila ridallahi subhanahu. Tafakurnya hati itu adalah wasilah, salah satu wasilah dari wasilah-wasilah yang bisa menyampaikan kepada keridhaan pada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ta'amala al-'abdu kaifa ja'alahu Allahu dha'ifan wa manahahul iman wa kaifa ja'ala aqwaman aqwiya'a jabarin wa haramahum min tilkan nikmati summa ahlakahum. Yaitu diantaranya ketika seorang hamba itu mau merenungkan, memikirkan bagaimana Allah menjadikan orang yang lemah ini, kita yang lemah ini, kemudian Allah karuniakan iman. Ada yang lemah, dia dikaruniakan iman. Tapi bagaimana juga ketika ada orang yang dia itu kuat, tetapi Allah halangi mereka dari nikmat yang luar biasa ini, yaitu nikmat iman. Kemudian Allah hancurkan mereka. Tabayyana lahu madan nikmatillati an'amahallahu alaihi. Maka dengan demikian jelaslah baginya madan nikmah, yaitu ghayatun nikmat, puncak dari nikmat yang Allah karuniakan kepadanya. Ketika ada orang yang dia secara fisik dan dari sisi mungkin harta dan yang semisalnya lahiriahnya itu lemah, tetapi dia dikaruniai iman. Dan dia tahu bahwa iman itu yang bisa mengantarkan dia kepada ridhaan dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sementara ada orang yang kuat, dia bisa dominan, dia bahkan punya potensi untuk menguasai yang lain, tetapi terhalang dari nikmat yang agung ini, sehingga akhirnya dia dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mengetahui sifat Allah, mengetahui, bahkan berarti kalau urusan iman kan dia tahu tujuan hidupnya. Dia tahu untuk apa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika diberi sesuatu yang mendukung tujuan penciptaan itu, maka dia menjadi ridho. Meskipun dari sisi lahiriahnya dia lemah, misalnya tidak kaya, bukan orang yang berpengaruh misalnya. Jadi ingat kisah para penyihir itu. Kan setelah para penyihir itu melihat mukjizatnya Musa alaihissalam, mereka yakin ini adalah dari Allah Ta'ala, kan mereka seketika beriman. Ya langsung beriman. Dan begitu mereka beriman dalam tanda kutip tanpa izin si penyewanya si Firaun kan langsung bilang langsung tak eksekusi silang kamu itu. Nah tapi mereka dengan yakin bilang tidak apa-apa, kami pasrah kepada Allah, kami ridho dengan ketetapan Allah. Nah ini mereka dibunuh oleh Firaun. Masya Allah. Jadi mereka lebih ridho ketetapan Allah atas mereka dengan iman mereka itu daripada ikut Firaun. Wa idza ta'amala faqrahu wa anna hadzal faqra ja'alahu la yatatalla'u ila anwa'il fusuq. Jika misalnya dia itu memperhatikan, merenungkan kefakirannya, dan bahwasanya kefakiran ini Allah jadikan itu
la yatatala'u ila anwa'il fusuk. Itu menjadikan dia tidak melihat-lihat pada berbagai macam kefasikan. Misalnya ada orang ditakdirkan dia fakir gitu ya. Dia tidak punya harta, tetapi justru kefakirannya itu menghalangi dia untuk melihat-lihat berbagai macam kefasikan. Tidak menjadikan dia punya hasrat melakukan kefasikan karena tidak punya modal misalnya. Nggak perlu judi ke Las Vegas gitu ya, nggak perlu menikmati. Ini Ustaz pernah cerita sampai Makau. Oh iya, misalnya. Serasa rono rasa tukang maksiat. Wal isyan juga tidak melakukan maksiat. Wa kaifa anallaha qad razaqa anasan al amwalat ta'ilata fa fasadu wa afsadu. Dan ada kalanya Allah itu memberikan rezeki kepada manusia berupa harta yang banyak. Kemudian mereka itu menjadi rusak dan membuat kerusakan. Arafa miqdara nikmatillahi alaihi, maka ketika dia bisa membandingkan seperti itu, maka akhirnya dia tahu timbangan nikmat Allah atasnya. Wa radi biha, dia kemudian ridho dengan ketetapan Allah Ta'ala. Wahakata, dan seperti itulah gambaran di antara yang beliau bawakan tentang jalan-jalan untuk menuju keridhaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita lanjut di pembahasan berikutnya, yaitu al-farqu bainar ridha wa sabr. Perbedaan antara ridha dengan sabar. Maqamu ridha a'la min maqami sabri, li anna ridha la yatmana ghairu khalihi allati huwa 'alaiha fa huwa qad radi biha bima qasamahu Allahu lahu. Kedudukan ridho itu a'la, lebih tinggi dibandingkan kedudukan sabar. Kedudukan ridho lebih tinggi dibandingkan kedudukan sabar. Kenapa? Karena ridho itu tidak berangan-angan, tidak mengangankan selain keadaan dia. Ridho itu berarti orang itu tidak punya angan-angan selain dari keadaan yang sedang dia jalani. Ridho dengan apa yang Allah berikan pada dia. Bahasanya itu kan beliau begitu. La yatamanna ghairu halihi allati huwa 'alaiha. Dia tidak mengangankan kondisi lain selain yang dia sedang berada di atas kondisi itu. Artinya apapun kondisinya dia, maka dia ridho dan tidak punya angan-angan coba luwih apik misalnya, enggak gitu. Itu ada sahabat yang kayak gitu itu dipuji oleh Rasul, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kan ada cerita bahwa akan datang seorang lelaki ahlul jannah beberapa kali. Itu setelah diselidiki oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, itu kan Sa'ad bin Abi Waqqas amalannya apa? Ridho. Nggak pengen apapun yang didapatkan oleh orang lain. Dia ridho dengan ketetapan Allah atasnya dan atas orang lain. Maka dipuji khusus oleh Rasul. Jadi ini alamat ya, tanda keridhaan itu begitu. Tidak punya angan-angan selain kondisi yang sekarang dia hadapi. Fahuwa qad radi bima qasamahullahu lahu. Dia sungguh ridho dengan apa yang Allah bagi untuknya. Amma sabiru, adapun orang yang sabar, fala yajza'u lima asabahu. Dia tidak mengeluh dengan apa yang menimpa dirinya. Wala yasduru anhu ma yukhalifu syar'a, dan tidak muncul darinya perkara yang menyelisih syariat. Dia tidak mengeluh, tidak melakukan perbuatan yang menyelisih syariat. Walakinahu yatamana an yataqalla ila halin afdolin minal halillati huwa 'alaiha. Akan tetapi dia berangan-angan menginginkan akan berpindah kepada keadaan yang lebih baik daripada keadaan yang sedang dia alami. Orang sabar dia tidak mengeluh, tidak melakukan perbuatan yang melanggar syariat, tapi dia punya keinginan bahwa apa yang menimpa dirinya ini suatu saat akan berakhir dan dia akan mendapatkan keadaan yang lebih baik. Itu sabar. Kalau ridho itu sudah tidak menginginkan, pokoknya apapun yang dia terima ya, apa yang dia alami, dia terima, dia ridho. Nah, itu ridho. Kalau yang tadi yang kedua itu sabar. Mata ibnu rajulin, ini beliau contohkan. Mata ibnu rajulin, anak seseorang mati. Fakhadarahu Umar ibnu Abdul Aziz rahimahullah. Kemudian Umar ibnu Abdul Aziz datang, maksudnya melayat itu ya. Fakana ar-rajulu husna azai. Nah, lelaki yang anaknya meninggal itu dia terkenal sebagai orang yang sabar. Faqala rajulun minal qaum.
Maka seorang yang ikut menyaksikan itu dia berkomentar, hada wallahi ar-ridha. Ini orang ini demi Allah dia itu orang yang ridha. Faqala Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz kemudian mendengar itu, beliau juga berkomentar, au as-sabr, atau dia sabar. Artinya kalau dilihat dari lahiriahnya mungkin tidak ketahuan orang ini ridha atau sabar gitu. Kalau dia tidak mengeluh, dia tidak melakukan perbuatan yang menyelisihi syariat, tapi apakah itu otomatis akan menjadi alamat bahwa dia itu ridha? Belum tentu. Makanya jawaban Umar bin Abdul Aziz ini bijak ya. Ya kalau nggak ridha ya berarti dia sabar. Dua-duanya baik, dua-duanya baik. Husnudzon. Wa aidan demikian juga fa innar ridha yulazimul abdu fi jami'i ahwalihi allati huwa 'alaiha. Nah, ridha itu adalah seorang hamba, dia itu senantiasa atau melazimi fi jami ahwalihi, pada seluruh keadaan dia, allati huwa 'alaiha, yang dia itu ada di atas keadaan itu. Sawaun akhalat bihi nikmatun, apakah itu berupa nikmat, au musibatun atau musibah. Jadi dia konsisten, tidak ada bedanya seorang itu apakah dia itu berada dalam kondisi nikmat atau dia berada dalam kondisi musibah. Kondisinya sama. Dia tidak mengeluh dan dia juga tidak tamani tadi, dia tidak berangan-angan bahwa itu akan berubah menjadi lebih baik. Nah, ini berat nih. Berat ya. Dari penggambaran beliau ini, wah sahabat nih. Kelas-kelas kita ini mudah-mudahan Allah mudahkan gitu. Amma sabru, adapun sabar, fa innama yaf'aluhul abdu indal masaib wal masyak. Adapun sabar itu semata-mata adalah apa yang dilakukan seorang hamba ketika dia tertimpa musibah atau sesuatu yang berat. Itu sabar. Fa in istata al muslimu an ya'mala lillahi ta'ala birridha fin nafsi fal yaf'al. Jika seorang muslim itu dia mampu untuk beramal kepada Allah Ta'ala dengan ridho kepada dirinya, maksudnya dengan keridhaan, maka hendaknya dia lakukan itu. Fa'in lam yastati, jika dia tidak mampu, fa'alaihi bisabri, maka wajib baginya untuk sabar. Fa'inna fihi khairan kasiran, karena dalam kesabaran itu ada kebaikan yang sangat banyak. Jadi nasihat beliau, kalau memang mampu ridho ya lakukan, tapi kalau tidak mampu paling enggak sabar, karena sabar ini memiliki kebaikan yang banyak. Walidzalika kana al ulama'u al ubad az-zuhad yakhrusuna ala maqami ridho aksaru min khirsihim ala maqami sabri li'annahu arfa'u maqaman. Oleh karena itu para ulama, para abid, ubad itu jama' abid, para hamba gitu, zuhad, ahli zuhud, itu mereka bersemangat untuk mengejar makom ridho. Itu lebih banyak dibandingkan semangat mereka untuk mengejar makom sabar. Karena keridhaan itu arfa'u makoman, derajat yang lebih tinggi. Qala Abu Abdillah An-Nabaji rahimahullah, inna lillahi azza wa jalla ubadan yastahyuna minas sabri yaslukuna maslakar ridho. Kata beliau, kata Abu Abdillah, sesungguhnya milik Allah atau kepada Allah ubad, yaitu para abid, para hamba, itu kepada Allah mereka meminta hidup dalam keadaan sabar dan menempuh kehidupan dalam keadaan ridho. Jadi seorang abid itu dia yastahyuna, yaitu yatlubunal hayat, meminta kehidupan yang dia itu bisa sabar di dalam kehidupan itu. Kemudian yaslukuna, mereka menempuh maslak, menempuh laku atau perjalanan menuju Allah itu birridho, dengan keridhaan. Jadi ini dua hal yang diharapkan, diinginkan oleh seorang hamba. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kesabaran dan keridhaan kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Yang kita baca pagi ini mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah. Alhamdulillah, semoga pembahasan yang menarik, mendalam tentang ridho ini menjadikan kita Allah Ta'ala karuniai keridhaan lahir batin, dan semoga dengan itu
kita bisa kelak menghadap Allah Ta'ala dalam kondisi Allah ridha kepada kita. Amin. Dan kita juga ridha kepada Allah Ta'ala. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.